Itu kita perlu melihat konteks sejarah kapan beliau itu hidup. Itu satu. Kedua juga bagaimana konteks sosiohistorisnya ya. Sejarahnya itu hidup di masyarakat yang seperti apa. Tetapi sebelum ke sana, yang perlu kita ambil pelajaran dari sosok Imam Abdul Qadir Al-Jailani adalah bagaimana seorang ilmuwan, bagaimana seorang intelektual itu kemudian sudah sangat mengakar rumput sekali ya, mengakar sekali ya ajaran beliau itu di kalangan grassroots ya, di kalangan umat secara keseluruhan ya. Dan kalau kita mau bandingkan sebetulnya Imam Abdul Qadir Al-Jailani dengan Imam Al-Ghazali sebetulnya hidup semasa Bapak ya. Hanya mungkin periodenya tempatnya yang berjauhan ya. Dan Imam Abdul Qadir Al-Jailani usianya lebih panjang ya. Di atas 50 tahunan. Sedangkan Imam Al-Ghazali itu pendek ya. Jadi mungkin itu yang menjadikan kenapa kemudian Imam Abdul Qadir Al-Jailani itu di kalangan grassroots ya, di kalangan umat itu sangat mengakar kuat sekali ya. Bahkan sampai saat ini kita temukan ya, saudara-saudara kita dari kalangan Nahdien itu setiap kali ritual keagamaan itu tentu tidak luput dari yang namanya penyebutan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Berbeda mungkin dengan Imam Al-Ghazali. Seperti kita ketahui Imam Al-Ghazali selain usianya yang relatif pendek ya, Imam Al-Ghazali juga masyhur ya, terkenal di kalangan atas ya. Bahkan dia kan tidak sedikit kemudian menjabat sebagai kalau tidak salah rektor ya, kalau kita sekarang. Kemudian dan jabatan-jabatan strategis lainnya itu pernah dijabat oleh seorang Imam Al-Ghazali. Berbeda dengan Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Imam Abdul Qadir itu memang dakwahnya itu memang betul-betul sangat merakyat ya. Jadi didatangi umatnya itu satu persatu. Maka tidak heran kemudian apabila sampai saat ini Imam Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah mengakar sangat kuat sekali di kalangan umat muslim. Lalu apakah ajarannya berbeda? Tidak, ajarannya sama, yaitu mengajak umat manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin beda usia saja, hanya mungkin beda miliunya saja, kondisi sosial kemasyarakatannya saja ketika itu ya, yang mengharuskan kemudian Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Qadir Al-Jailani itu kemudian menggunakan metode yang berbeda dalam berdakwah. Jadi menurut saya Imam Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Al-Ghazali ini memiliki kemiripan sekaligus ada perbedaan. Tetapi perbedaannya itu bukan perbedaan yang mencolok, apalagi perbedaan yang saling bertentangan, tidak ya. Kedua-duanya sampai saat ini masih sangat melekat di hati para umat Islam. Mungkin seperti itu Bapak-bapak. Kalau tidak salah di abad Masehinya itu di abad 10 kalau tidak salah ya. Imam Al-Ghazali dengan Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Keduanya memang orang Irak ya. Karena ketika itu kan puncak peradaban Islam itu kan memang berada di Irak. Maka tidak heran kemudian muncul para ulama-ulama yang terkenal, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah itu bukan dari kawasan Irak ya. Dia berbeda dan zamannya itu pun setelah mereka, setelah Imam Al-Ghazali dan setelah Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin itu Bapak yang bisa